Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 11 tahun dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya di sore hari ini saya bisa kembali menyapa Anda di program acara favorit kita tentunya, yaitu Live Interaktif, program live interaktif bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya yang akan bersama kita semua. Seperti biasa Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua dan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasa kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menimba ilmu, kita akan bersama-sama mengambil faedah tentunya, dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa. Dan alhamdulillah di studio Fatwa TV Jember telah hadir bersama kita semua Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Siap. Senyum antum ini luar biasa. Ana baru mau bilang mau senyum antum, Ustadz udah keduluan Ustadz. Aduh ya Allah. Tapi alhamdulillah Ustadz. Ana kalau misalnya ketemu antum tadi di ruang tamu kita sudah berbagi faedah juga. Masya Allah, barakallah. Iya Ustadz. Jadi ini tentunya Ana sudah mendapat faedah ini pemirsa dan juga pendengar. Tentunya Anda semua tidak ingin ketinggalan dong di sore hari ini. Makanya manfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Begitu Ustadz ya? Ahlan wa Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tak lupa saya menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC, seluruh pendengar radio di Indonesia yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Baiklah pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dan sebelum kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita, pasti kita menghadapi banyak masalah. Ada masalah yang berkaitan dengan internal kita, ada rasa suka, ada rasa duka, ada kesehatan fisik, kesehatan mental kita, dan juga ada masalah keluarga serta yang lainnya. Kalau kita dalam menjalani kehidupan menjadikan masalah itu adalah sebagai hantu yang menghantui pikiran kita, membebani pikiran kita, niscaya kita akan dalam waktu singkat kita celaka. Kenapa? Karena tentu kita akan merasa kita lemah, kita tidak memiliki banyak kemampuan, kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada itu. Tetapi tahukah Anda, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali Anda dengan satu bekal yang sangat efektif untuk menghadapi semua urusan dalam hidup, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa tidak ada yang Anda dapat kecuali yang telah Allah tuliskan, itu bagian dari rezeki Anda. Sebaliknya, tidak akan ada yang menimpamu mara bahaya, kegagalan, rasa sedih, sakit, atau apapun hal-hal yang Anda takutkan, kecuali memang itu sudah menjadi bagian dari suratan takdir. Katakan, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan selalu,
Dan ini merupakan ikrar, ini merupakan sebuah ideologi. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali sesuatu yang memang telah menjadi surat yang telah Allah tuliskan sebelum Allah menciptakan kita. Sehingga untuk apa kita takut, untuk apa kita galau, untuk apa kita bersedih. Semua itu pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan rezeki pun demikian. Rezeki kita tidak ada yang bisa mengambilnya atau merubahnya atau menyempitkannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak hidup di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Allah telah memberikan jaminan kepada Anda. Untuk apa Anda galau, untuk apa Anda takut. Inilah bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan. Sehingga kondisi sulit apapun yang kita hadapi, katakan kepadanya, falyakun mayakun, terserah apa yang akan terjadi. Namun yang jelas, natawakkal ala Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah akan senantiasa membela, membantu, menolong dan mengurusi urusan hambanya. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah perlu untuk beristirahat. Allah tidak pernah lalai dari mengurusi urusan hambanya. Karena itu serahkan urusan Anda kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kalau Anda betul-betul telah bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan cukupi urusan Anda. Sehingga Anda tidak perlu galau, tidak perlu takut, tidak perlu was-was. Dan sesempit apapun urusan Anda, percayalah Allah kuasa melapangkannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak duga. Itu bagi orang yang bertawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertawakal kepada Allah, Allah pun akan berikan jalan keluar bagi setiap masalah dia. Sehingga untuk apa kita galau, untuk apa kita takut, untuk apa kita was-was. Was-was ataupun takut yang selama ini menghantui pikiran Anda, itu adalah bukti Anda belum berserah diri kepada Allah. Itu bukti nyata bahwa Anda belum bersandar kepada Allah. Kalau Anda telah menyerahkan urusan Anda kepada Allah, maka tidak mungkin ada rasa takut, tidak mungkin ada rasa gentar, tidak mungkin Anda merasa lemah menghadapi masalah itu seberat apapun. Karena Anda percaya bahwa Allah yang akan menyelesaikan urusan tersebut. Yang ada, yang di pikiran Anda hanya satu. Bagaimana Anda terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa, zikir Anda. Pengakuan Anda bahwa Anda lemah, Anda tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Pengakuan Anda bahwa pertolongan Allah itu senantiasa Anda nantikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang harus kita lakukan. Ketika Anda merasa kehilangan atau kekurangan pertolongan, itu berarti Anda belum seutuhnya menghayati ucapan Anda, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Semoga nasihat yang singkat ini menggugah kesadaran kita bahwa kita memiliki segala-galanya. Syaratnya cuma satu, berserah diri kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah dan meminta apapun yang kita butuhkan hanya kepada Allah, tidak menantikan harapan dari siapapun. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Namun ini menarik Ustaz ya. Ada satu yang pengen Ana tanyain Ustaz. Apakah dengan berserah diri, bertawakal ini Ustaz, tapi Ustaz mohon maaf nih, masih ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bagaimana Ustaz? Apakah tetap atau bagaimana Ustaz? Ya, itulah yang harus lebih ditakuti. Karena dosa-dosa kita itu yang akan menjadikan Allah enggan untuk menolong. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk membela, memudahkan, mendatangkan solusi. Kenapa? Karena kita masih saja berselimut dengan dosa yang menjadikan Allah murka, menjadikan Allah menjauh. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari Allah, Allah pun akan palingkan mereka gitu.
Nah, Ustaz, taib, Ustaz. Syukron Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu Barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Masya Allah, reminder bagi kita ya, pengingat kembali bagi kita nasihat singkat yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri, MA Hafizullah Ta'ala. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami tak lupa mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya dan juga memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar jual beli, fikih muamalah kontemporer lainnya, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331 544 6087 melalui line telepon ya, line telepon biasa. Namun kita memiliki akses yang lebih mudah melalui WhatsApp ya, untuk telepon WhatsApp di nomor 0821 706087. Sekali lagi 0821 706087. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Arifin Badri di sore hari ini. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita memasuki pertanyaan pertama dari website ya. Baik, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Yogyakarta. Bismillah Ustadz, izin bertanya dan juga izin bercerita sedikit. Saya dulu suka bermain judi bersama teman-teman. Alhamdulillah Allah berikan saya hidayah dan sekarang saya tinggalkan permainan haram tersebut. Ketika saya dulu bermain judi, saya memiliki hutang judi kepada teman saya. Sampai sekarang hutang tersebut belum saya bayar. Yang saya tanyakan, apakah saya ada kewajiban membayar hutang judi tersebut Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang pertama yang ingin saya katakan adalah bersyukurlah kepada Allah SWT karena Allah telah menyelamatkan Anda, membebaskan Anda dari perbuatan dosa tersebut, dosa besar. Yang kedua, ada dua kemungkinan. Bila teman Anda yang mengutangi itu juga telah bertaubat, maka sepatutnya Anda datang kepadanya dan bayar. Karena ketika dia telah bertobat seperti Anda juga telah bertobat, maka dana tersebut tidak akan dia gunakan untuk berjudi lagi, untuk berbuat maksiat lagi. Namun kalau ternyata ini kemungkinan kedua, teman Anda yang pernah mengutangi itu ternyata juga masih berjudi. Kalaupun tidak berjudi sekarang berganti maksiat dengan misalnya prostitusi ataupun khamar, maka jangan pernah bayar. Jangan bayar uang itu kepadanya, namun sedekahkan dana tersebut kepada fuqara masakin. Ya. Agar apa? Agar dana tersebut tidak digunakan untuk berbuat maksiat dan Anda juga terbebas dari harta yang haram. Karena itu bukan harta Anda, tapi juga harta itu tidak boleh digunakan oleh teman Anda karena harta itu akan digunakan untuk berbuat maksiat. Akan lebih baik bila dana itu disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Allah Ta'ala alam. Aina Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Yogyakarta. Baik, belum ada telepon yang masuk, kita memasuki pertanyaan kedua Ustaz dari Bapak Iswahyudi di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, pekerjaan membuat peti mati apakah halal Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip membuat peti mati itu kalau memang ya di daerah-daerah tempat Anda menguburkan itu sulit untuk dikuburkan karena misalnya rawa-rawa, daerah yang berawa sehingga butuhkan peti, maka insya Allah tidak masalah. Karena itu merupakan sarana untuk bisa menguburkan. Namun ketika daerah tempat Anda itu daerah yang aman, penguburannya wajar, tidak tempat rawa, yang tidak tempat yang berair, maka berarti seharusnya seorang muslim itu bisa dikuburkan secara langsung. Maka tidak perlu membuat peti karena itu termasuk idha'atul mal, akan buang-buang harta. Kayu itu akan segera ditanam bersama si mayit dan itu akan musnah. Sedangkan dalam Islam walaupun itu kayu, tapi itu adalah harta, ada nilainya yang itu harus dijaga dan dirawat. Adapun kalau peti mati itu penggunanya adalah non muslim dan itu kemungkinan besarnya itu adalah non muslim, maka Anda tidak sepatutnya mensupport ya praktek-praktek maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ya, karena biasanya orang-orang non muslim itu mereka akan berbangga-banggaan dengan
petinya dihiasi, diwarnai yang macam-macam, sehingga harganya pun akan menjadi mahal. Dan yang kemudian yang kedua, mereka akan menjadikan harta tersebut, peti tersebut, ya akan terbuang, ya dikuburkan di dalam tanah. Dan tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itu saya sarankan bila memang tempat Anda tempat yang kering, tidak butuh pada peti untuk penguburan, Anda bisa hindari, lebih baik menghindari pekerjaan tersebut agar Anda tidak termasuk dalam ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz Syukron, jazakallah khairan barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Iswahyudi yang ada di Riau, Pekanbaru. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan rumah tangga ya, dari Ibu Siti Maryam yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ustadz izin bertanya, apabila seorang suami mentalak istri talak 1, tetapi tidak diizinkan oleh atasan tempat bekerja karena si istri tidak mau diceraikan, apakah talaknya sudah sah atau belum, Ustadz? Syukron. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik di hadapan Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Talak itu adalah hak suami. Tidak seorang pun yang berhak cawe-cawe atau intervensi. Kalau memang suami telah bertekad dan telah mengikrarkan kata-kata talak, maka talak itu jatuh. Walaupun kemudian karena mungkin intervensi campur tangan dari pihak sana dan sini, akhirnya Anda menyesal atau mengurungkan niat Anda menceraikan, maka ada solusi, yaitu Anda rujuk. Selama rujuk tersebut masih pada masa-masa iddah, yaitu kalau istri Anda masih muda, masih masa subur, masih haid, masa iddahnya yaitu 3 kali haid, 3 kali haid, maka selama Anda merujuknya itu di rentang waktu tersebut belum 3 kali haid, maka berarti Anda bisa rujuk, Anda bisa rujuk kembali. Namun catatannya talak sudah terlanjur jatuh. Namun kalau Anda merujuknya itu setelah berlalunya 3 kali haid, 3 kali masa haid, alias istri Anda sudah haid setelah Anda mengucapkan kata talak, haid sekali, kemudian haid kedua, dan kemudian yang ketiga, maka dengan berakhirnya atau dengan datangnya haid ketiga tersebut berarti istri Anda telah keluar dari masa iddahnya dan hubungan pernikahan Anda betul-betul telah berakhir. Kalau Anda ingin rujuk berarti hanya ada satu cara, yaitu Anda mengawali pernikahan baru. Ya, Anda menikah lagi dengannya dengan adanya wali, dengan adanya saksi dan mas kawin baru. Walaupun ya tentu dengan walimah baru ya, walaupun mungkin tidak seheboh semula pernikahan dulu. Anda mungkin bisa undang kanan kiri tetangga, Anda jamu mereka ya. Tidak perlu bikin persiapan yang heboh seperti itu. Ya, namun sekali lagi itu bila Anda merujuknya setelah masa iddah berlalu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz Syukron, jazakallahu barakallahu fikum. Baik pemirsa dan juga pendengar, kita terhubung dengan penelpon pertama, ada Umu Yodi di Riau. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umu Yodi, silakan dengan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Ya. Ustadz, anak istri yang dipoligami. Awalnya anak istri kedua, setelah istri pertama diceraikan dan suami kawin lagi, berarti kan sekarang anak menjadi istri pertama ya Ustadz. Sekarang masalahnya Ustadz, suami anak itu jadwal mabitnya tidak adil. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti pemberian dan lain-lain. Walau menurut suami anak itu, anak salah dan menilai. Kalau menurut beliau sudah adil. Karena sudah terlalu lama hal itu terjadi dan berulang, sampai akhirnya anak ngomong, apakah pisah lebih baik? Walau dalam hati anak tidak mau seperti itu. Dengan kondisi anak berbicara seperti itu, kemudian suami menjadikan itu sebagai alasan untuk menolak anak. Karena seolah-olah itu ada permintaan anak. Apakah itu termasuk meminta cerai tanpa alasan sehingga tergolong wanita yang mendapat laknat Allah? Baik.
Cukup Ibu ya? Itu Ustaz, ya. Iya. Baik. Iya, cukup. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, memang urusan poligami ini urusan yang ringan namun menjadi pelik. Kenapa? Karena yang berbicara, yang menjadi acuan dalam hubungan poligami seringkali bukan akal sehat, bukan syariat, namun perasaan. Suami berbicara dengan perasaan, bersikap dengan perasaan, dan istri pun demikian. Sedangkan perasaan itu tidak ada batasannya. Sedangkan perasaan itu lebih identik dengan nafsu. Sehingga perseteruan antara pasangan, antara madu seringkali itu diwarnai oleh perseteruan hawa nafsu, bukan perseteruan akal sehat ataupun perseteruan karena perbedaan dalam memahami syariat. Ego dan juga kesewenang-wenangan. Ujung-ujungnya nuansanya itu nuansa perebutan hawa nafsu, perseteruan hawa nafsu, bukan upaya untuk membangun rumah tangga yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah seringkali tidak lagi menjadi orientasi keduanya, seringkali menjadi masa lalu dari keduanya. Sebelum menikah mereka seringkali mengatakan dalam rangka menjalankan sunnah, meneladani sunnah dan lain sebagainya. Namun prakteknya di kemudian hari yang lebih dominan adalah hawa nafsu, suka-suka ya, menuntut hak, memaksakan keinginan. Karena itu kalau memang kondisinya seperti itu, maka rumah tangga tersebut bisa dikatakan mustahil bisa menjadi rumah tangga yang harmonis. Kenapa? Karena yang ada hanya tuntut menuntut, yang ada hanya upaya mencari kesalahan dan kekurangan. Rumah tangga itu akan menjadi harmonis ketika rumah tangga itu didasari, dibangun oleh kesadaran mengayomi, kesadaran melayani, kesadaran menjadikan pasangannya adalah ladang surga dan ladang pahala. Karena itu kalau kita cermati dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, kita akan dapatkan banyak sekali ayat ataupun hadis yang berbicara tentang hubungan pernikahan secara khusus ataupun hubungan antara dua insan secara umum didasari spirit menunaikan kewajiban, bukan spirit menuntut hak. Ketika suami menikah, spiritnya adalah bagaimana dia mengayomi, bagaimana dia melindungi, menyelamatkan, menyantuni, mendidik, memberi keteladanan, bukan menuntut, bukan mengeksploitasi, bukan mencari kepuasan, tetapi spiritnya adalah bagaimana mengayomi, melindungi, mendidik, memberikan keteladanan. Saya itu akan harmonis. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, bentengi dirimu, bukan selamatkan dirimu. Bentengi dirimu dan keluargaku, anfusakum wa ahlikum, bentengi dirimu dan keluargamu, bukan tuntut hakmu, bukan dapatkan hakmu dari istrimu, bukan. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana dalam Al-Qur'an hubungan hak dan kewajiban itu didahulukan kewajiban. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri-istri kalian, wahai kaum pria, wahai kaum laki-laki, memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Yang kewajiban ini setimpal dengan hak yang akan engkau dapatkan. Walahunna mithlul ladzi alaihin. Mereka punya hak yang setimpal dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Sehingga seharusnya orang suami itu fokus bagaimana menunaikan hak istri, dan istri pun demikian sebaliknya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan tentang hubungan badan antara suami istri, yang di mindset, di pemahaman banyak orang, hubungan badan itu adalah praktek menyalurkan hawa nafsu, menyalurkan syahwat. Dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah bukan dianggap sebagai syahwah, tapi itu dibahasakan dengan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan kalian, menyalurkan syahwat kalian itu
terdapat nilai-nilai sedekah. Nabi SAW membangun pola pikir bahwa masing-masing dari suami dan istri itu ketika menyalurkan syahwatnya bukan mencari kepuasan. Karena menyalurkan syahwat dengan cara yang halal itu sebatas halal saja. Tapi Nabi SAW membangun pola pikir bahwa ketika menggauli pasangan itu spiritnya adalah bersedekah. Membahagiakan, menyenangkan, menguntungkan, bukan mengeksploitasi. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan ketika para sahabat, ya Rasulullah, kan kita ayat yahuduna syahwat ya Rasulullah, kita menyalurkan, melampiaskan syahwat, kemudian kita dapat pahala. Ini pola pikir kita semua. Maka Nabi SAW meluruskan, tidak demikian. Berhubungan badan itu akan bernilai sedekah bila difahami seperti yang digambarkan Nabi. Ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Coba kalian bayangkan, kalau dia salurkan dengan cara yang haram, bukankah dia dapat dosa? Spiritnya ketika menyalurkan syahwat itu adalah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan pasangan kita dari terjatuh perbuatan haram. Bukan mencari kepuasan. Mencari kepuasan itu adalah default, yaitu adalah spirit semua orang, yang muslim, yang kafir, bahkan binatang pun spiritnya adalah mencari kepuasan. Tentu sangat naif sekali bila seorang muslimah, apalagi orang yang telah Allah beri karunia ilmu, memandang hubungan suami istri itu hanya sebatas melampiaskan syahwat. Yahudi pun juga melampiaskan syahwat. Pemabuk pun juga dalam hal ini pikirannya melampiaskan syahwat, hawa nafsu. Lalu apa diferensiasinya Anda sebagai orang yang muslimah, apalagi yang berilmu? Kalau pola pikirnya, cara pandangnya, spiritnya itu hanya sebatas melampiaskan nafsu. Tentu ini pola pikir yang sangat buruk ya. Makanya Nabi SAW menggambarkan ini adalah sedekah. Sedekah berarti memberikan kepuasan, melayani. Sedekah bisa berarti menyelamatkan diri kita, menyelamatkan pasangan kita dari perbuatan dosa. Karena suami istri pasti sadar kedua-duanya dalam posisi terancam akan berbuat dosa, akan terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, ini pola pikir yang semacam ini yang harus dibangun ya. Nah, sehingga pada kasus yang ditanyakan, saya tidak dalam konteks menyalahkan, membela salah satunya, karena kedua belah pihak masih dalam posisi menuntut, mencari kepuasan, mencari kesenangan personal. Andai kedua belah pihak itu ketika menikah spiritnya adalah bagaimana memberi, mengayomi, membahagiakan, melayani, niscaya rumah tangga kita akan harmonis. Rasulullah SAW menyatakan, menggambarkan tentang bagaimana rumah tangga yang harmonis adalah bila istrinya itu pola pikirnya, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha yaumil qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ta. Kalau wanita itu sudah rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian senantiasa patuh kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan kau masuk surga dari pintu surga yang manapun yang kau kehendaki. Sehingga dia dalam hubungan rumah tangganya bukan dalam rangka mencari kepuasan, kesenangan, mendapatkan hak, tetapi bagaimana menjadikan suaminya adalah ladang pahala. Sehingga karena ingin menjadikan suami ladang pahala, maka dia selalu tunduk, selalu patuh, selalu menuruti. Agar apa? Agar senantiasa dapat, karena pahalanya akan didapat dengan cara kita menjadi orang yang di tangan di atas, berguna, memberi, mengayomi, melayani, bukan meminta. Karena meminta hak itu bukan ladang pahala. Yang ladang pahala itu adalah menunaikan kewajiban. Sebaliknya suami pun demikian. Suami yang pola pikirnya karena dia butuh, dia suka, dia senang, dia puas, sehingga dia menikah dan menikah, maka rumah tangganya tidak akan pernah harmonis, karena yang terjadi adalah praktek eksploitasi. Suami seharusnya membangun rumah tangganya dengan pola pikir bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dia melayani, dia menyelamatkan, dia membimbing, menjadi teladan. Karena itu salah satu parameter suami yang baik adalah suami yang rajin bangun malam, kemudian dia bimbing,
dia berikan keteladanan kepada istrinya untuk bisa sholat malam. Ya, ini adalah pola pikir yang harusnya terjadi. Namun kalau memang sudah terjadi perceraian, maka ya sudahlah, terima apa adanya. Karena memang suami sudah menceraikan, dan ketika Anda menuntut hak, memang Anda punya hak untuk menuntut. Ketika Anda merasa dirugikan, memang Anda punya hak, ya. Tetapi beda tentunya kalau kita berbicara tentang hak serta kewajiban dengan pola pikir orang yang mencari keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan itu bukan masalah hak dan kewajiban. Keharmonisan itu adalah satu level tingkatan yang lebih tinggi dibanding sekedar tertunaikannya hak dan kewajiban. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, syukran saja, jazakallah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya ini. Ada Ibu Misreni yang ada di Lampung. Kita sahabat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Misreni, silahkan dengan pertanyaannya, Ibu. Oh ya Ustadz, sebelumnya tolong ya Ustadz jangan dimatiin. Saya kan nggak ada TV, saya di perjalanan ini. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya kan lagi di perjalanan nih dari Lampung ke Cikarang. Nah kak saya itu kemarin itu ketinggalan sholat maghrib. Saya itu kalau menjamak itu kan bingung gitu ya Ustadz ya. Makanya saya itu mengkodok. Saya ngerjakan sholat isya dulu, kemudian saya mengodok sholat maghrib. Nah kemungkinan besok kalau pulang juga begitu Ustadz, ketinggalan juga gitu ya. Nah yang saya lakukan itu gimana Ustadz ya, benar apa salah? Baik. Mohon tausiahnya Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Kepada Ibu Misreni, teman-teman di studio jangan diputus ya hubungan dari beliau karena beliau lagi di perjalanan. Dalam hukum safar, Allah SWT memberikan kelapangan ya. Kita bisa menjamak takdim dan boleh menjamak takhir. Maka saran saya kepada Ibu Misreni, besok diniatkan saja jamak takdim atau jamak takhir sesuai dengan kondisi di perjalanan. Kalau memang tidak memungkinkan sholat maghrib di awal waktu atau bahkan di waktu maghrib, maka niatkan untuk menunaikan maghrib di waktu isya. Itu yang disebut dengan jamak takhir. Atau kalau yang terjadi sebaliknya, ada kemungkinan ada ruang untuk kesempatan untuk sholat maghrib, maka tunaikan sholat maghrib dan kemudian jamak dengan isya sehingga terjadi jamak takdim sehingga menunaikan sholat isya di waktu maghrib. Kalau tidak memungkinkan, maka opsi pertama tadi tunda pelaksanaan sholat maghrib di waktu isya. Namun catatannya dahulukan sholat maghrib baru sholat isya. Ya, karena memang Allah telah tegaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu sholat itu merupakan satu kewajiban yang telah ditentukan batasan waktunya dan telah disepakati bahwa maghrib itu sebelum isya. Ya, maka saran saya kepada Bu Misreni, besok kalau pulang atau dalam kondisi yang lainnya, kalau dalam kondisi macam ini tunaikan dulu sholat maghrib dan kemudian baru lanjutkan dengan sholat isya. Jangan sholat isya dulu baru sholat maghrib. Akhirnya menjadikan sholat maghrib kita sholat yang di luar waktu ya. Padahal kalau kita sengaja memang menjamak itu justru malah itu boleh. Justru malah boleh ya. Maka kalaupun kita dapat sampai di masjid, masyarakat sedang sholat isya, maka kita lakukan sholat maghrib dulu. Ikut bersama imam sholat maghrib. Kalau imam bangkit di rakaat keempat, maka kita memisahkan diri dan kemudian salam. Kemudian setelah salam, kemungkinan besar masih bisa nyusul bersama jamaah yang ada untuk sekedar bisa dapat jamaah isyanya. Ya mungkin isyanya akhirnya kita cuma bisa dapat tasyahudnya saja dan itu tidak masalah. Ya, intinya urutan sholat tidak boleh dirubah. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Misreni ya yang ada di Lampung tadi. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini berkaitan dengan fikih jual beli, muamalah dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp ya di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Kami masih tunggu pemirsa, masih ada beberapa menit. Dan Ustadz, kita akan kembali ke pertanyaan di website Ustadz dari hamba Allah di Tuban, Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz,
Apabila kita menanam padi atau jagung dan hasil panen tersebut ditahan dulu karena mau dijual saat harga naik, bagaimana hukumnya? Apakah perbuatan ini juga dikatakan menimbun barang, Ustaz? Syukran. Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini tidak masalah, karena ini tidak menjadikan stok barang di lapangan atau di pasar itu menjadi langka. Yang terlarang itu adalah ketika kita dengan sengaja mempengaruhi stok pasar agar harga itu segera naik. Kalau sekedar 1-2 orang tengkulak belanja pedagang sehingga menahan barang dagangan di waktu murah untuk dijual di waktu mahal, maka ya itulah namanya perdagangan yang seperti itu. Maka itu boleh. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dengan sengaja membeli dalam jumlah besar sehingga menyebabkan stok barang itu tidak berimbang, terjadi kelangkaan. Maka dalam kondisi macam inilah yang disebut ihtikar. Namun ketika Anda sekedar nahan dan Anda itu praktek Anda tidak menyebabkan stok di pasar itu menjadi tidak berimbang ya. Namun Anda betul-betul menunggu selesainya musim panen, datang musim tanam sehingga harga beras sudah menjadi baik, semakin tinggi, maka itulah namanya perdagangan, dan itu secara prinsip boleh ya, karena stok di lapangan tidak menjadi langka gara-gara tindakan Anda. Ya karena memang suplai barang sudah mulai landai, mulai berkurang, maka harga juga sudah mulai naik. Maka inilah namanya perdagangan dan itu tidak masalah. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Faiz Muhammad bin Fulan dari DIY Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu ana semasa zaman jahiliyah pernah memalsukan tanda tangan dosen pembimbing skripsi tanpa sepengetahuan beliau, dan alhasil skripsi saya berhasil diterima oleh kampus hingga saat ini saya bekerja. Qadarullah, dosen ana tersebut telah meninggal dunia Ustadz, dan setelah ana hijrah, ana baru sadar bahwa perbuatan tersebut adalah tercela. Bagaimana cara ana bertaubat Ustadz? Karena sampai beliau meninggal, beliau tidak tahu jika tanda tangannya ana palsukan. Syukron. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menaikkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bila memang kondisinya seperti itu, pemilik hak sudah meninggal dunia, maka Anda bisa banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT dan juga memohonkan ampunan kepada dosen Anda. Semoga Allah SWT melampakkan di kuburnya dan memberikan ampunan serta mengangkat derajatnya di sisinya. Kalau itu dosen adalah seorang muslim. Namun kalau dosen Anda adalah seorang non-muslim, maka Anda tidak boleh mendoakannya. Ya, maka solusinya adalah ya Anda banyak-banyak beramal kebajikan saja untuk diri Anda, sehingga kelak di hari kiamat ketika pada saatnya Anda dituntut, Anda sudah memiliki stok pahala yang banyak. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau memang Anda mengetahui beliau adalah muslim, maka bersedekahlah atas nama beliau, perbanyaklah memohonkan ampunan untuk beliau, sehingga itu bisa menjadi tebusan terhadap kesalahan Anda kepada beliau. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Faiz bin Fulan di Yogyakarta. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ternyata sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu ini ya, dari Rizky ya, yang ada di Samarinda. Bapak Rizky kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, baik, silahkan. Ya. Saya pernah izin bertanya Ustaz. Silakan Pak Rizky. Saya Rizky Andi dari Samarinda. Saya pernah di suatu masjid, saya pernah lihat tuh untuk kadar zakat mal yang menggunakan kadar zakat perak loh. Nisabnya perak gitu. Ya. Nisabnya perak ya. Itu yang saya ingin tanyakan, itu lebih kuat mana Ustaz ya? Untuk kadar perak atau kadar zakat emas Ustaz? Baik. Cukup. Karena memang kebiasaannya kan pakai emas tuh ya. Baik. Yang kami dengar ya. Baik. Silakan. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Pak Rizky ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Rizky, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang ini
satu masalah yang seringkali menjadi perdebatan ya di kalangan masyarakat. Karena mata uang itu di zaman Nabi tidak ada. Yang ada adalah dinar dan dirham, dan dua-duanya itu merupakan logam mulia. Ya, sedangkan sekarang mata uang kita adalah kertas yang nilainya tidak pada fisiknya tetapi pada angka yang tertera pada kertas tersebut. Dan juga kepercayaan masyarakat sehingga kadang angkanya besar tetapi nilainya, daya belinya rendah ya. Seperti di beberapa negara termasuk negara kita, angkanya besar 100.000 rupiah namun digunakan untuk makan bakso 10 orang sudah kurang ya. Beda dengan mata uang negara lain, angkanya kecil, 100 misalnya uang ringgit atau dolar atau real. Angka 100 itu sangat besar sekali sehingga kalau digunakan untuk makan bakso bisa jadi untuk 100 orang itu ya. Nah ini satu kondisi yang menjadikan kemudian cara pandang para ulama tentang mata uang kertas yang ada hari ini berbeda-beda. Ada yang menganggap acuan zakat harta yang berupa uang rupiah atau yang sejenis itu menggunakan dirham yang merupakan nilai terendah dibanding emas, sehingga siapapun yang uangnya sudah mengendap, ini catatannya, uangnya sudah mengendap 1 tahun senilai 600 gram atau 595 gram perak. Kalau hari ini mungkin hanya kisaran di angka mungkin 8 juta atau mungkin 10 juta ya. Namun uang walaupun hanya 8 juta, uang itu sudah mengendap, tidak pernah berkurang, tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan. Hanya mengendap di rekening atau mengendap di tabungan saja. Ada yang mengatakan tidak, karena spirit dari zakat itu adalah santunan dari orang yang kaya kepada orang miskin. Nah, orang yang tabungannya hanya 8 juta, itu belum layak dikatakan sebagai orang yang kaya. Ya, yang kaya itu kalau minimal memiliki tabungan 85 gram emas. Itu layak dikatakan kaya. Yang kalau dikonversi dalam bentuk nilai hari ini mungkin nilainya sudah sampai 100 juta lebih. Nah, ini dua sudut pandang. Namun dari sisi lain, cobalah Anda sedikit merenung, sedikit memikirkan bahwa kenapa Allah SWT mewajibkan zakat. Allah mewajibkan zakat bukan karena Allah kerepotan untuk menafkahi, memberi rizki kepada kaum fuqara masakin, bukan. Tetapi Allah SWT ingin memberkahi harta Anda, ingin melihat bahwa Anda bersyukur memiliki harta yang melimpah, harta yang tidak dibutuhkan atau harta yang mengendap. Nah, tunjukkan itu sehingga ketika Anda menyantuni dengan mengeluarkan zakat, Allah pun akan melipat gandakan harta Anda. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta, yang terjadi sebaliknya. Allah itu akan wa yurbis shadaqat, melipat gandakan sedekah. Malaikat pun akan berkontribusi mendoakan orang yang bersedekah itu untuk diberikan keberkahan dan dilipat gandakan hartanya. Makanya perdebatan di kalangan para ulama, nisab uang itu mengikuti nisab perak ataupun emas, itu tidak perlu kita risaukan. Spiritnya adalah bagaimana kita menjadikan harta yang kita miliki walau hanya sedikit tetapi sudah terbukti mengendap, walau hanya 10 juta mungkin 15 juta, tapi itu betul-betul telah mengendap di tabungan. Bagaimana kita pasti semua pengen agar tabungan kita terus berlipat ganda, atau minimal tabungan kita tidak habis, tidak muspro kata orang, tapi diberkahi sehingga betul-betul walau sedikit tapi tepat guna. Dan yang kedua adalah Allah SWT menutup celah-celah rusaknya harta kita, hilangnya harta kita. Betapa banyak orang yang punya harta melimpah namun karena tidak diberkahi akhirnya hilang, dicuri orang, ditipu orang. Maka jangan dianggap zakat itu sebagai beban, sebagai kos, tapi jadikanlah zakat itu sebagai investasi. Sehingga kalau kita memandang zakat sebagai investasi, kita tidak akan berpikir banyak atau sedikit. Kita akan berpikir sebanyak-banyaknya. Tidak ada kata sedikit. Sebanyak-banyaknya kita bisa berinvestasi.
agar harta kita ketika kita investasikan berlipat ganda. Karena zakat adalah satu instrumen investasi yang Allah syariatkan, karena Allah telah berjanji akan memberikan ganti, memberkahi dan melipat gandakan harta kita dengan sedekah ya. Karena itu tidak perlu hanya dalam perdebatan itu, cukup perdebatan itu di kalangan para ulama. Sebagai masyarakat kita, spiritnya, cara pandangnya kita harus rubah. Zakat adalah cara kita menjadikan harta kita berkah, cara kita berinvestasi dengan harta kita agar dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita menjadikan harta kita aman karena kita titipkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan kita dapatkan imbalannya di dunia hingga di akhirat kala. Allah taala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari Bapak Rismi di Samarinda dan juga menjadi faedah bagi kita semua tentunya. Baik pemirsa, masih ada sedikit waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih ada kesempatan. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Sekali lagi di 0821 7000 6087. Kami masih tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kembali ke pertanyaan dari website. Ini dari Abu Ayub yang ada di Riau. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa hukum jula-jula atau arisan yang mana adminnya mendapatkan jatah juga di akhir walaupun dia tidak ikut arisan tersebut? Admin cuma mengumpulkan uang dan nombok jika ada peserta yang terlambat bayar. Dengan itu dia dapat nanti di akhir setelah peserta dapat semua, dia dapat jatah sebanyak 1 nomor seperti peserta lainnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Syukron. Baik. Barakallahu fiik, semoga Allah SWT mendapatkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila kondisi arisannya seperti yang dijelaskan bahwa admin atau koordinator itu harus mengganti, nalangi bahasanya, nalangi anggota yang mungkin telat bayar setoran atau iurannya, dan kemudian nanti di akhir periode walaupun dia tidak ikut arisan namun akan mendapatkan 1 nomor atau 1 putaran, maka ini riba. Karena adminnya berarti berjanji berkomitmen mengutangi dan pada akhir periode akan mendapatkan 1 putaran, dan ini haram hukumnya. Idealnya tidak perlu ada talangan, jadi siapapun yang telat ya harus ditagih ya, agar apa? Agar komitmen hutang menghutangi ini berjalan normal, berjalan lancar seperti yang diinginkan. Sehingga admin hanya betul-betul jasa nagih, jasa mendatangi, jasa jasa manage, mengingatkan, sehingga atas jasa ini kemudian di akhir periode dia akan mendapatkan imbalan berupa 1 putaran. Ya Allah taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari telepon sudah masuk, ada Pak Oong di Kuningan, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Mengenai ini, laki-laki itu salat berjamaahnya baiknya di masjid, sedangkan wanita di rumah. Sedangkan yang dimasuk masjid ini termasuk juga surau atau musola rumah. Ya, dan kalaulah kita berjamaah di tempat-tempat itu, apakah kita ini masih dapat 27 kali? Baik. Sehingga tidak terancam rumah-rumah bakar karena gitu kan ya. Nah, terus jadi yang dimaksud yang termasuk dibakar rumahnya itu apakah berjamaah, tidak berjamaahnya atau tidak di masjidnya? Sedang seperti di kampung saya ini kan masjid itu kan ada 1 Pak, masjid jami Mas ya. Kemudian sedangkan surau-surau itu ada 18. Nah, sedangkan yang belum pernah, kalaulah harus di masjid saja umpamanya berjamaahnya, belum pernah lah sampai jemaah penuh di ini. Nah, sedangkan terus ininya bagaimana nih? Sudah saya tangkap pesannya Bapak. Ya, sudah. Siap. Baik. Ini mengenai ini relevansinya dengan hadis sudah yang saya tangkap bahwa bumi ini adalah sudah saya tangkap pesannya Bapak. Baik. Gimana ini keterangan? Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa taala pada Pak Oong ya di Kuningan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Pak Oong, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang sholat secara umum, maka dimanapun kita berada,
Selama itu tempat suci maka kita boleh sholat. Dan jangan bayangkan bahwa orang sholat itu pasti dalam kondisi normal, dalam kondisi sedang mukim di rumah ya. Betapa banyak orang yang safar, betapa banyak orang yang sedang bekerja di luar rumah yang tidak mungkin untuk bisa kembali ke pemukiman. Maka dimanapun dia berada maka boleh sholat. Arti kata masjid dalam hadis bumi Allah itu masjid itu adalah tempat sholat alias boleh digunakan untuk sholat. Berbeda dengan penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Dalam agama yang Nasrani atau Yahudi, sholat tidak boleh dilakukan di luar gereja, tidak boleh dilakukan di luar soma'ah atau tempat masjid mereka ya, atau yang dikenal dengan sinagog ataupun gereja hari ini. Kalau umat Islam boleh di mana saja, di rumah, bisa di kantor, bisa di ladang selama tempatnya suci. Adapun pahala sholat berjamaah, maka pahala berjamaah itu didapat walaupun di rumah. Lebih baik berjamaah dibanding sholat sendiri. Dan bagi berjamaah di rumah atau di mana, di kantor atau di ladang atau dimanapun, pahalanya akan dilipat gandakan. Tetap 27 kali lipat. Akan tetapi celaan yang atau ancaman atau dulu Nabi SAW mengatakan, aku berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri masjid sholat berjamaah itu adalah maksudnya adalah masjid jamaah, masjid yang ada di kampung kita, bisa berupa masjid jami', bisa berupa musola atau surau atau langgar yang seringkali diistilahkan oleh sebagian orang. Selama itu adalah tempat berjamaah rutin yang dilakukan sholat 5 waktu, maka idealnya kaum pria sholat di tempat tersebut, baik masjid besar ataupun masjid kecil, masjid kampung atau masjid surau atau langgar istilahnya. Idealnya masing-masing itu sholat di masjid-masjid tersebut ya. Kenapa? Karena tentu dalam sholat berjamaah bukan sekedar gugurnya sholat, tetapi ada makna ijtima, ada keteladanan, ada kebersamaan. Yang ini tentu akan menjadikan amar ma'ruf nahi munkar itu akan tegak, spirit untuk beramal soleh itu juga akan semakin sempurna, keinginan untuk berbuat dosa itu akan semakin mengecil ya dengan adanya berjamaah ya. Dan poin terakhir yang harus diingat bahwa kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, maka lihatlah sholat berjamaah itu sebagai syiar. Kalau orang sudah sholat berjamaah di rumah saja, tidak lagi ada dikumandangkan adzan, tidak menggunakan iqamat, maka syiar agama Allah itu akan hilang. Akan hilang. Padahal suatu masyarakat atau masyarakat yang terus dikumandangkan adzan, dikumandangkan iqamat, ditunaikan sholat Jumat, sholat Id, tentu ini akan menjadikan kampung kita, tempat kita berada itu semarak dengan ibadah, nuansanya ibadah. Tentu beda dengan kampung yang tidak terdengar adzan, tidak dengar iqamat, walaupun masyarakatnya sholat semua. Tentu ini sangat buruk sekali ya. Maka jangan difahami sekedar gugur kewajiban, tidak, tetapi ini adalah sebuah syiar upaya kita menegakkan, menjaga agar semangat Islam, nuansa keislaman itu hidup di masyarakat kita. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Oong yang ada di Kuningan. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik, masih ada penelpon satu, Ustadz. Ada Pak Husna di Manado. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Husna dengan pertanyaannya, Bapak. Ini mengenai soal hasil tani, soal hasil panen jagung, apakah dia wajib dikeluarkan? Zakatnya. Apakah dia terkena wajib zakat itu panen jagung? Baik. Kalaupun wajib, berapa jumlahnya dia harus dikeluarkan? Baik, Bapak. Itu saja. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Husna ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Husna di Manado, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah menyatakan bahwa jagung termasuk hasil tanaman yang wajib dizakati. Adapun nisabnya barang siapa yang hasil panennya itu sekali panen itu 600 kilo atau dalam 1 tahun bisa mendapatkan panen ya secara akumulasi, sekali panen, 2 kali panen, kemudian total
minimal mencapai 600 kilo, maka wajib dizakati. Apalagi orang yang sekali panen langsung mencapai angka yang 600 kilo atau bahkan ton, maka ini wajib dizakati. Zakatnya disesuaikan dengan pola pengairan. Bila pengairannya itu tak ada hujan atau menggunakan irigasi tanpa biaya, kita hanya mengalirkan saja, maka zakatnya adalah 1/10. Sehingga berapapun hasil panen jagung Bapak, misalnya panen jagungnya 10 ton, maka keluarkan 1 tonnya, itu yang merupakan 1/10-nya, dan itu salurkan kepada fuqara masakin. Kalau pengairannya menggunakan diesel, menggunakan ditimba dengan air atau dengan hewan, atau menggunakan biaya lah yang harus dikeluarkan untuk pengairannya, maka zakatnya 5%, nisful usyur, 5%. Sehingga kalau panennya 10 ton, maka zakatnya 50 kilo. Itu kalau pengairannya menggunakan biaya. Namun kalau pengairannya gratis karena dari hujan atau dari irigasi yang ada, kita hanya sekedar mengalirkan, maka zakatnya 1/10. Semoga Allah SWT memberkahi hasil panen Bapak, seluruh kaum muslimin dan bangsa. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan dari Pak Husna di Manado tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas waktunya sudah menemani kita dan memberikan banyak ilmu kepada kita. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV di mana Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah pertemuan atau perjumpaan kita di sore hari ini, telah banyak sekali faedah dan juga ilmu yang kita dapatkan, dan tentunya semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan di setiap hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan juga pendengar, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan juga Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com. Dan slash tanya jawab. Dan juga pemirsa, saya mengingatkan bagi Anda untuk menyaksikan live interaktif Menjaga Iman bersama Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, insya Allah setiap hari Selasa, yaitu besok ya, pukul 10.00 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan pemirsa. Dan juga kami mengajak Anda semua pemirsa untuk memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi usai sudah perjumpaan kita, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah Kemudian bersifat fi rahimana wa rahimakum ya